prostitusi dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran atau pelanggaran moral ya, kesusilaan, isu kesusilaan gitu. Prostitusi di satu sisi sebetulnya tadi dianggap ilegal, tapi di sisi yang lain sebetulnya dengan sama-sama kita tahu bahwa uh, ada lokasi-lokasi yang sebetulnya kita tahu di sana ada praktek. Untuk anak yang dilacurkan itu ada yang diantar oleh orang tuanya sendiri karena mereka menganggap ya ini pekerjaan, bukan sebuah pekerjaan yang menyimpang, ini pekerjaan demi ekonomi misalnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Ida Ruwaida yang merupakan sosiolog dari Universitas Indonesia dan juga Ketua Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia untuk membahas dan mengulik terkait dengan fenomena rekrutmen pekerja seks dalam prostitusi terselubung ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu Ida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama puji syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara diskusi yang menurut saya memang menarik dan penting ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman CIT. Terima kasih undangannya Mas Agus dan kawan-kawan. Nah, jadi saya kira memang ketika kita bicara tentang prostitusi, karena status di Indonesia kan sebetulnya undang-undang kita, kebijakan kita memang jelas-jelas sebetulnya melarang ya, tidak mengakomodasi adanya prostitusi, meskipun kalau kita bicara tentang faktanya sebetulnya ya sudah seringkali disampaikan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang prostitusi seolah-olah kita ada kaki kita tuh di dua berpijak pada dua dunia yang berbeda. Di saat kaki kanan merestui tapi di kaki kiri sebetulnya kita mengharamkan, katakanlah seperti itu. Nah, apa yang bisa direfleksikan sebagai satu bentuk bahwa ternyata kita dalam tanda kutip double standar tadi itu sebetulnya di ya kasus misalnya saja Doli, meskipun Doli sudah ditutup berapa puluh tahun, Doli sebetulnya beroperasi ya, lebih dari 30-an tahun. Nah, satu hal yang menarik, Doli dengan luas area luas area atau luas kawasannya yang cukup besar itu sebetulnya dalam tanda kutip tadi ya diharamkan, dianggap ilegal, tapi di satu sisi sebetulnya pemerintah daerah mendapatkan juga kontribusi pendapatan dari industri prostitusi yang ada. Itu kan fakta yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diwawancara oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya UI. Yang menarik buat saya, mereka datang dengan, mereka punya majalah, saya lupa nama majalahnya apa, tapi yang terus kemudian mereka datang dengan sebuah statement, Bu, Ibu setuju tidak kalau prostitusi itu memang, bukan setuju sih pertanyaannya, apakah Ibu tidak yakin bahwa prostitusi di Indonesia itu bisa dihapuskan? Nah, jadi itu pertanyaan yang mereka lontarkan kepada saya karena terkait dengan, saya udah nggak usah masuk ke paparan yang tadi sebetulnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Siska sebagai latar belakang kalau kita bicara tentang berapa data, PSK gitu ya, dan sebagainya gitu. Tapi yang menarik menurut saya pertanyaan yang tadi dilontarkan kepada saya, apakah Indonesia bisa bebas prostitusi itu? Karena waktu Ibu Hovifah Indar Parawansa itu menjadi Menteri Sosial, beliau mencanangkan bahwa 2019 tepatnya tahun lalu bahwa Indonesia bebas prostitusi. Paling tidak yang ingin dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah menghapus lokalisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kalau kita bicara prostitusi
di satu sisi sebetulnya tadi dianggap ilegal, tapi di sisi yang lain sebetulnya dengan sama-sama kita tahu bahwa ada lokasi-lokasi yang sebetulnya kita tahu di sana ada praktek prostitusi gitu ya. Nah, jawaban saya ketika itu adalah saya kira nggak mungkin gitu ya bahwa Indonesia bebas dari prostitusi, nggak mungkin gitu ya. Karena yang ingin saya sampaikan kalau merujuk pada tahun 97 Keramat Tunggak. Nah, jadi tahun 97 kalau tidak salah Keramat Tunggak itu ditutup, satu lokalisasi yang juga besar di Jakarta, yang terus kemudian kami mengamati bahwa ketika lokalisasi Keramat Tunggak itu ditutup, maka yang terjadi adalah para pekerja seks itu sebetulnya menjadi atau praktek pekerja seks, praktek industri seksual itu sebetulnya kemudian menyebar kemana-mana. Nah, jadi yang menjadi persoalan ketika itu sebetulnya, dan kasus yang sama sebetulnya juga terjadi ketika Doli akan ditutup, Kalijodo akan ditutup, misalnya seperti itu, selalu ada pro dan kontra ya yang terkait dengan wacana penutupan lokalisasi ya. Satu sisi muncul istilah dalam tanda kutip yang kita bicara bagian besar lebih, misalnya kayak Keramat Tunggak itu lebih karena pendekatan dalam tanda kutip moral gitu ya, artinya prostitusi dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran atau pelanggaran moral ya, kesusilaan, isu kesusilaan gitu. Nah, kemudian muncullah mereka kelompok yang sebetulnya mempertanyakan apakah memang selayaknya ditutup, karena kan sebetulnya terkait dengan hak ekonomi itu yang muncul ya. Jadi sama halnya misalnya ketika Kalijodo ditutup, seperti kalau Kalijodo ditutup bukan karena alasan moral, sebetulnya lebih karena alasan alih fungsi lahan, karena lahan itu memang dianggap lahan ilegal yang terus kemudian digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai sarana dibangun sarana publik di sana, air Petra. Saya nggak tahu ya, saya kira jadi menarik juga ingin tahu apakah ketika air Petra tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, apakah kemudian wilayah tersebut dalam tanda kutip praktek prostitusi kembali ada. Ada hal yang berbeda sebetulnya terkait dengan penutupan di Doli, kalau Bapak, Ibu, teman-teman semuanya ingat, karena saya juga merasa terharu apa yang dicoba dilakukan oleh Ibu Risma, karena isunya sebetulnya keterkaitannya dengan pengaruhnya atau dampaknya ya, demonstration effect kalau bahasa saya, terhadap anak-anak di sekitar wilayah atau di wilayah lokalisasi tersebut. Nah, ini yang menarik sebetulnya ketika kita bicara tentang lokalisasi, di Indonesia sebetulnya memang tidak ada lokalisasi dalam tanda kutip yang betul-betul itu adalah kawasan atau area prostitusi, karena yang terjadi sebetulnya baik di Keramat Tunggal, Kalijodo ataupun di di Doli sebagai satu kawasan-kawasan yang dianggap cukup besar dan dikenal luas, itu sebetulnya memang dia bergabung dengan pemukiman penduduk gitu ya. Jadi kalau saya pernah masuk ke wilayah Doli itu, nanti kita bisa lihat ada rumah yang ditempel ini rumah penduduk misalnya gitu. Meskipun di depannya itu adalah kafe, tempat di mana sebetulnya praktek prostitusi itu terjadi ya. Nah, dalam situasi yang seperti itu, maka saya bisa paham bagaimana keresahan dari seorang Ibu Risma yang melihat bagaimana anak-anak baru SD atau SD itu sudah bisa mengeluarkan uang 1.000 untuk bisa mencoba membeli jasa dalam tanda kutip pekerja seks ya, yang dalam hal ini waktu itu kasusnya kan pekerja seksnya udah berumur ya, karena demi hidup dia tetap mau menerima dalam tanda kutip pelanggan ya, tapi ternyata pelanggannya adalah anak-anak. Nah, dalam konteks yang seperti ini yang kemudian menjadi menarik adalah apakah betul ketika lokalisasi itu ditutup maka kita bicara tidak ada lagi prostitusi, karena yang di Surabaya berdasarkan studinya salah satu disertasi S3 politik itu ternyata dia bergeser sebetulnya lokasinya. Jadi ada lokasi baru gitu ya sebetulnya. Di samping kemudian temuan yang menarik adalah bahwa
para pekerja seks itu akhirnya hanya berubah modus prakteknya ya. Jadi kalau misalnya dulu mereka ada di satu kawasan, punya induk semang, mucikari ataupun germo, nah sekarang mereka bisa berpraktek sendiri gitu ya, praktek sendiri dengan fasilitasi misalnya pacarnya atau teman dekatnya, yang terus kemudian dengan cara seperti itu mereka kemudian mendapatkan hasil jauh berlipat-lipat dibandingkan kalau mereka berpraktek di doli gitu ya. Nah dengan konteks digital yang ada, perkembangan teknologi yang ada, yang memungkinkan mereka juga melakukan dengan cara mencari pelanggan secara online, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya mengawali presentasi saya itu di dalam konteks bahwa apa yang diekspektasikan oleh negara dalam hal ini bahwa Indonesia bebas prostitusi, menurut saya tidak berbasiskan pada konteks uh, apa namanya empiriknya gitu ya, realitas empiriknya gitu. Meskipun kalau kita coba baca alasan penutupan lokalisasi, ya memang menurut saya perlu dipertimbangkan dalam tanda kutip bahwa memang terjadi perbudakan gitu ya, perbudakan di dalam pengertian bahwa apa namanya relasi di antara pekerja seks dengan mucikarinya, germo ataupun induk semangnya, misalnya itu kan perlu dicoba cari tahu gitu ya. Nanti kita coba bahas juga keterkaitannya dengan apa yang dikaji oleh Mbak Siska atau Teteh Siska ya. Apakah sebetulnya ketika kita menempatkan spa sebagai satu entitas tempat kerja, itu terus kemudian juga memberikan sebuah dalam tanda kutip perlindungan atau paling tidak ada relasi kerja yang sebetulnya dalam tanda kutip setara gitu. Itu menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Terus kemudian banyak juga tindak-tindak kejahatan yang terjadi dan biasanya para pekerja seks juga menjadi korban, sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Ada eksploitasi, bahkan kalau beberapa tahun yang lalu Prof. Adit Wibowo dari FKM UI itu, saya selalu ingat pernyataan beliau ketika beliau melakukan penelitian terhadap perempuan pekerja seks di salah satu lokalisasi di Bali, itu dalam satu hari si perempuan itu bisa menerima sampai 7 pelanggan, bisa dibayangkan 7 pelanggan. Dengan bahasa lain, Prof. Adik Wibowo itu menyatakan bahwa paha kanan dan paha kiri nggak pernah ketemu. Nah, Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan apakah kemudian itu dinikmati oleh perempuan itu sendiri, itu kan tanda tanya besar. Tapi yang jelas dia menjadi apa namanya korban yang dieksploitasi sebagai satu bentuk komoditi. Nah, belum lagi kalau nanti kita coba kaitkan dengan kajiannya Mbak Siska, Bu Siska, apakah sebetulnya di dalam konteks perekrutan itu sebetulnya lebih merefleksikan apa yang kita sebut sebagai human trafficking, perdagangan manusia dalam proses perekrutannya gitu. Jadi ada unsur-unsur yang memenuhi bahwa itu adalah satu bentuk perdagangan orang gitu ya. Karena kalau itu terjadi maka sebetulnya prosesnya harus dipertanyakan dan kemudian bisa dipersoalkan secara hukum gitu. Jadi itu yang sebetulnya kemudian terjadi. Nah, kenapa saya memaparkan ini? Karena kita menyadari bahwa bentuk prostitusi, praktek prostitusi itu sebetulnya beragam gitu ya. Jadi ketika kita mendorong lokalisasi itu untuk ditutup, maka yang terjadi sebetulnya adalah praktek-praktek yang justru kemudian menjadi sesuatu hal yang dalam tanda kutip industri prostitusi itu uncontrol. Nah, karena saya ingat sekali ketika Kramat Tunggak masih ada yang disebut sebagai Yayasan Kusuma Buana di Jakarta ini yang dimotori, dibentuk oleh Dr. Firman Lubis. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Buana itu adalah setiap minggu mereka melakukan pendampingan kontrol terhadap kesehatan para pekerja seks yang ada di Kramat Tunggak. Nah, ketika Kramat Tunggak kemudian ditutup dan mereka menyebar dengan berbagai bentuk prakteknya, maka intervensi dalam pengertian pendampingan kontrol terhadap kondisi kesehatan reproduksi, kesehatan seksual dari para pekerja seks ini menjadi pertanyaan sebetulnya itu. Jadi artinya ada dampak yang sebetulnya juga menyertai
dari penutupan lokalisasi. Nah, praktek prostitusi terselubung menurut saya itu sebetulnya menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai tadi dampak penutupan lokalisasi. Saya secara khusus kalau ditanya secara pribadi, saya setuju ada lokalisasi. Kalau saya setuju ada lokalisasi, tapi tidak di dalam pengertian lokalisasi sebagaimana yang ada selama ini. Dia berbaur dengan pemukiman, kemudian memberikan dampak demonstration effect kepada anak-anak misalnya seperti itu. Jadi kalau kemarin ada wacana bahwa salah satu pulau di Kepulauan Seribu itu dijadikan area lokalisasi, ya saya setuju. Pokoknya orang yang datang di sana itu adalah mereka yang memang dalam tanda kutip membutuhkan jasa layanan seksual misalnya seperti itu. Jadi, nah kalau ada kemudian praktek di luar dari area yang sebetulnya ditetapkan, maka dia secara hukum memang harus dipersoalkan. Artinya itulah yang disebut sebagai praktek ilegal. Tapi kan kembali lagi gagasan seperti saya ini kan kemudian akan dihadapkan dengan satu kelompok yang kemudian mempertanyakan dari aspek moral gitu ya, pendekatannya pendekatan moral. Misalnya seperti itu. Jadi, nah saya mencoba menggambarkan ini kalau kita bicara tentang peta prostitusi, Bu Siska kan meneliti yang dalam tanda kutip bahasa saya ya, praktek prostitusi yang offline. Jadi kalau kita ngomong yang offline dalam tanda kutip ya, itu sebetulnya ada yang tadi kita sudah bahas panjang lebar, lokalisasi, dan kemudian ada yang sebetulnya tersebar. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu pernah mendengar kasus Tata Cabi. Tata Cabi itu adalah salah satu perempuan pekerja seks yang dibunuh oleh pelanggannya karena pelanggannya meminta tambahan, tapi terus kemudian Tata Cabi tidak bersedia karena si pelanggan itu adalah tamu ke-7 hari itu. Jadi dia udah letih, tapi terus kemudian karena penolakan Tata Cabi itu tidak dalam tanda kutip yang dianggap proper gitu ya, sopan, si pelanggannya ini tersinggung dan kemudian membunuh. Nah, yang ingin saya sampaikan itu bukan kasus pembunuhannya, tapi Tata Cabi itu di mana prakteknya? Tata Cabi itu prakteknya adalah di tempat kos-kosan. Jadi kalau kata satpamnya, Tata Cabi itu hampir nggak pernah keluar ya, memang itulah tempat usahanya dia praktek yang sifatnya self-employed, jadi mempekerjakan dirinya sendiri gitu. Nah itu biasanya cari pelanggannya melalui apa? Melalui media gitu. Makanya dikenalnya waktu itu sebetulnya online prostitution di dalam pengertian bahwa dia mencari pelanggan melalui media sosial, Twitter dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah itu yang saya sebut sebagai prostitusi yang tersebar. Kita nggak tahu ada bisa terjadi, apalagi sekarang ya Jakarta dengan kota-kota besar lainnya ada apartemen dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu apakah unit yang ada itu sebetulnya digunakan untuk apa. Beberapa kasus misalnya di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan beberapa kali ditemukan. Nah itu yang saya sebut sebagai tersebar. Nah yang dikaji oleh Mbak Siska itu sebetulnya apalah yang disebut sebagai terselubung. Terselubung itu artinya dia jelas ada pekerjaan tertentu, dalam hal ini adalah tadi yang disebut sebagai terapi spa, tapi ternyata terapi yang plus-plus. Nah, itu yang kita sebut sebagai terselubung. Cukup banyak prakteknya. Jadi kalau misalnya 20 tahun yang lalu kita bisa menyebut mahasiswa yang berpraktek ganda, misalnya seperti itu mahasiswa. Mungkin masih ingat kasus Fatona yang kemudian bisa mendapatkan layanan seksual dari seorang mahasiswi gitu ya, misalnya seperti itu. Atau juga bisa SPG, Sales Promotion Girl, itu yang juga misalnya juga banyak gitu ya, yang sambil bekerja sebagai SPG ternyata juga dia disebutnya sebagai bispak, bisa dipakai gitu ya. Bahkan waiters, pramuniaga ya, yang di toko-toko, di mall dan sebagainya. Itu cukup banyak kajian-kajian yang bicara seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai praktek terselubung. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita bicara yang lebih lebih marak lagi dengan konteks masyarakat digital, information society, digital society, apalah revolusi industri 4.0 itu. Nah, ini yang sebetulnya sekarang kita cyber sex ya. Jadi kadang-kadang relasinya tidak perlu ada relasi aktivitas seksual di antara dua orang atau lebih misalnya seperti itu,
tapi juga bisa dalam tanda kutip melakukan apa yang disebut sebagai virtual sex gitu ya, apa yang disebut sebagai camera girl. Jadi orang udah lihat aja nih perempuannya disorot oleh kamera dan melakukan sesuatu hal. Nah itu kan bagian dari apa yang kita sebut sebagai industri prostitusi dalam tanda kutip seperti itu, sebagai bagian dari menjual jasa layanan untuk pemenuhan kebutuhan seksualitas. Nah, jadi ada online seks dan sebagainya. Jadi, nah apa yang dikaji oleh Mbak Siska itu sebetulnya hanya menjadi salah satu bentuk, kalau saya bilang ragam dari praktek prostitusi yang ada di Indonesia gitu. Nah, saya masuk ke wilayah, kalaupun misalnya tadi bicara tentang konteks, karena sekali lagi saya basisnya adalah apa yang ditulis oleh Bu Siska di papernya, dan tadi saya mengikuti PPT yang disampaikan oleh Bu Siska. Ada beberapa hal yang sebetulnya menurut saya juga jadi penting ya. Kalau dari jenis prostitusinya yang dikaji Bu Siska jelas jenis prostitusi yang tadi terselubung gitu ya. Jadi ada profesi lain, ada pekerjaan lain, dan kemudian layanan jasa layanan seksualnya menjadi bagian yang mengikuti, misalnya seperti itu. Nah, ada komponen-komponen lain yang penting untuk kita coba cermati gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya tuntutan pekerjaannya? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang terapi, ya berarti kan kemampuan dia untuk melakukan terapi gitu ya. Dalam tanda kutip ada terapi kesehatan sebetulnya umumnya kan gitu. Apakah sebetulnya juga ada terapi seksual sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang sebetulnya dia misalnya apa istilahnya ya, EDI misalnya, ejakulasi dini atau apalah. Nah ternyata datang ke situ pun bisa mendapatkan terapi seksual dengan sekaligus mempraktekkannya, misalnya seperti itu. Sehingga ketika proses rekrutmennya nanti itu mempertimbangkan kriteria pekerjanya. Jadi artinya bukan hanya sekedar misalnya tampil menarik dan segala macam, meskipun dia nanti akhirnya dilatih atau diberikan pelatihan, tapi kan ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang mungkin disyaratkan ketika dia dalam tanda kutip melamar menjadi terapi gitu ya, terapi plus tadi ya, karena memberikan dalam tanda kutip terapi seksual juga. Nah, jadi itu secara umum ya terkait dengan apa yang menjadikan temuan. Nah, lokalisasi kan prinsipnya sebetulnya tadi ada jenjang strata. Jadi siapa, kalau saya refleksikan aja doli gitu ya. Siapa yang harusnya didoli gitu ya, di depan jalan raya. Siapa yang di tengah, siapa yang di belakang misalnya kayak gitu. Jadi berdasarkan usia, mungkin berdasarkan hal yang lain misalnya seperti itu. Nah, kriteria belum tentu ketat kalau di lokalisasi karena dalam banyak kasus, banyak kajian menunjukkan banyak yang sebetulnya juga menjadi korban. Jadi kalau kita bicara tentang lokalisasi itu banyak sebetulnya yang jadi korban ya sebetulnya. Kalau dilihat dari tampilan fisik ya dia tidak cocok mungkin jadi pekerja seks dalam tanda kutip itu. Tapi kan kalau kajian saya misalnya ternyata anak pun yang belum ada payudaranya ada demand-nya misalnya seperti itu. Jadi apa yang kita sebut sebagai anak yang dilacurkan misalnya gitu ya. Karena ada kelompok-kelompok yang misalnya pedofilia dan sebagainya sebagai konsumennya misalnya gitu. Pola rekrutmen lebih tertutup berbasis jaringan sosial gitu ya. Jadi lokalisasi ya, bahkan menjerat dengan hutang misalnya sistem ijon itu temuan kami waktu kita meneliti. Nah kalau saya merujuk pada Surtes, lokalisasi itu seringkali kalau pekerja seks yang dilokalisasi itu direkrut dengan apa yang disebut sebagai bonded entry. Temuan kami tuh ya untuk anak yang dilacurkan itu ada yang diantar oleh orang tuanya sendiri karena mereka menganggap ya ini pekerjaan bukan sebuah pekerjaan yang menyimpang, ini pekerjaan demi ekonomi misalnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai bonded entry. Ada yang oleh pasangannya, oleh kakaknya atau apanya misalnya bonded entry. Dan kecenderungannya kalau dalam lokalisasi, para pekerja seks yang dilokalisasi sebagian besar tuh boleh dikatakan involuntary entry ya, tadi keterpaksaan. Makanya di Indonesia dikenal kita menyebutnya sebagai perempuan yang dilacurkan karena kondisi struktural, kondisi ekonomi dan sebagainya. Artinya by force. Jadi
korban eksploitasi, korban penipuan, bahkan tindak perdagangan orang. Nah, kalau konteks kasus Pak, nah pertanyaan saya adalah apakah memang lebih berciri by choice, artinya si perempuan itu sendiri memang mau gitu. Itu yang disebut oleh Surtes sebagai voluntarily entry gitu ya. Artinya pertanyaannya dari awal dia udah tahu bahwa dia akan menjadi plus bukan hanya sekedar terapi gitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian juga jadi bagian yang penting gitu ya untuk dipertanyakan gitu ya. Karena kalau sampai kemudian bagian kesimpulan yang dari slide yang tadi ya mereka memang punya tujuan yang sama, punya kepentingan yang sama. Itu kalau dalam konteks relasi kajian berkenaan dengan pekerja seks itu sebetulnya perlu dipertanyakan apakah betul punya tujuan yang sama, relasi yang sama antara agent dan pekerja seks saja misalnya gitu ya, si terapisnya. Itu menjadi pertanyaan buat saya gitu. Kita harus berhati-hati apakah betul mereka punya kepentingan yang sama gitu. Karena ada kajian-kajian yang sebelumnya bukan hanya terkait dengan pekerja seks, tapi ketika perempuan dianggap sebagai komoditi, sebagai alat kapital, itu sebetulnya kemudian yang menjadi penting banyak sekali kepentingan pemodal yang sebetulnya kemudian lebih dikedepankan dibandingkan dengan pekerjanya gitu ya, termasuk agent misalnya seperti itu. Kalau kajian mahasiswa saya yang tadi meskipun bukan tidak bisa dianalogikan ya, tapi saya hanya mencoba merefleksikan betapa sebetulnya para SPG itu sebetulnya nggak punya hubungan kerja langsung dengan perusahaan-perusahaan yang akan mempekerjakan mereka, karena mereka berhubungannya hanya dengan agent gitu ya. Nah, yang menjadi menarik sebetulnya ternyata dengan agent atau biro agent ini, perekrut ini yang sebetulnya bukan orang ya, karena lebih lembaga gitu ya, itu sebetulnya mereka juga tidak ada kontrak kerja. Jadi dengan bahasa lain, sebetulnya dalam tanda kutip mereka sebetulnya pekerja informal yang kemudian perlindungannya perlu dipertanyakan sebagai pekerja. Nah, dalam konteks kajiannya Bu Siska, ketika mereka menjadi pekerja sebagai terapi, nah apakah sebetulnya mereka juga punya dalam tanda kutip mendapatkan perlindungan gitu. Nah, bentuk-bentuk perlindungannya seperti apa? Misalnya kita bicara tentang tadi kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Karena si perusahaan tahu bahwa mereka plus-plus, maka apakah mereka punya tanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dari para pekerjanya? Itu menjadi pertanyaan sebetulnya. Nah, jadi ini yang kemudian jadi penting gitu ya. Nah, buat saya media sosial itu bukan metode rekrutmen. Jadi kalau disebut sebagai metode rekrutmennya melalui media sosial itu hanya sarana menginformasikan adanya lowongan pekerjaan. Nah, yang kemudian jadi penting sebetulnya pertanyaannya bagaimana proses atau tahapan selanjutnya dalam proses rekrutmennya. Jadi sesudah si perempuan itu membaca media sosial, terus kemudian apakah dia melamar, terus proses yang berikutnya bagaimana, misalnya seperti itu. Kan kalau misalnya saya suka memperhatikan kalau teman-teman misalnya pergi ke ke Pizza Hut misalnya gitu ya, saya tuh suka memperhatikan itu apakah pekerjaannya itu dicari yang memang ukuran pinggangnya sekian gitu ya, supaya bajunya fix gitu ya, misalnya seperti itu. Karena kan nggak ada di Pizza Hut itu pegawainya yang gemuk, itu nggak ada gitu. Jadi ukurannya udah jelas dan itu juga terjadi. Nah, bagaimana proses yang berikutnya, mereka diperiksa nggak badannya dan sebagainya. Karena kalau kita mau jadi artis yang hanya ini aja, artis apa istilahnya figuran itu aja ada proses yang kadang-kadang kemudian agent juga melakukan pelecehan misalnya seperti itu. Nah itu nggak terrefleksi gitu ya dalam apa yang dipaparkan. Jadi termasuk kemudian bagaimana pengalaman perempuan dalam proses seleksi tersebut misalnya gitu. Jadi mungkin perlu digali dari kacamata si perempuannya. Tadi Bu Siska lebih banyak dari agentnya gitu ya. Wah agent ya pokoknya nyari kepala berapa dapat orangnya, dia dapat komisi sekian misalnya gitu. Tapi apakah hanya sekedar itu gitu ya? Apakah ada proses atau tahapan-tahapan berikutnya yang sebetulnya kemudian kita ingin tahu lebih jauh bagaimana perempuan itu diperlakukan gitu. Nah ini tadi sudah saya sampaikan kriteria usaha terapis yang dicari 18, apakah mempertimbangkan daya tarik, standarisasi tubuh, bahkan misalnya kemampuan melayani. Jadi itu kan diuji ya. Jadi kalau kita mau kerja jadi
apa nih sekarang teller aja atau apa customer service itu kan diuji dilihat apakah kita memang ada apa deh sex appeal misalnya gitu ya dan sebagainya. Iya, apakah ada kategorisasi? Tadi saya sampaikan, apakah semua orang direkrut terus ya udah gitu ya? Karena kalau refleksi dari itu apakah ada terapis yang untuk pelanggan VIP, pelanggan umum dan sebagainya. Karena kalau saya aja contoh ke salon, saya bisa milih gitu. Saya ngambil yang senior gitu ya, karena lebih pintar melayani dibandingkan yang baru masuk misalnya seperti itu. Nah, dalam proses recruitment, apakah memang prosesnya rasional sesuai aturan perusahaan? Apa hubungan agent dengan perusahaan ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi soalnya kesannya ya gitu aja prosesnya rasional. Nah, apakah ada subjektivitas yang melatari kayak tadi ya, misalnya penilaian bahwa orang ini ada ya tariknya tinggi dan sebagainya. Ini tadi saya sudah sampaikan juga bagaimana relasi agent dengan terapis, apakah ada relasi personal tadi dalam konteks yang bonded atau kita bicara tentang network gitu ya, social network, apakah memang wilayah, karena kalau proses recruitment biasanya basisnya adalah basis modal social network daerah tertentu, karena ada orang-orang yang sebetulnya dalam tanda kutip menjadi sponsor gitu. Temuan studi menunjukkan kesan ada relasi setara antara terapis dengan agent dan perusahaan karena semuanya punya kepentingan yang sama, yakni uang. Apakah memang demikian? Nih, tadi saya sudah sampaikan. Sementara pada studi-studi yang ada, prostitusi biasanya melekat dengan kekerasan, eksploitasi, perbudakan, dan bahkan tindak perdagangan orang. Nah, saya kira ini juga jadi bagian yang sebetulnya penting. Tadi misalnya kalau kita ngomong proses rekrutmennya, sebetulnya harusnya bisa dilihat bagaimana praktek si agentnya, apakah ada explicitly atau sebetulnya tidak eksplisit, misalnya seperti itu. Bentuk pelecehannya, cara dia menilai apakah ini memang menarik atau tidak, bisa melayani dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu dikaji ya. Nah, kalau misalnya spa itu adalah tempat kerja, maka yang menjadi sangat penting, ini kalau lingkaran di tengahnya ini, saya bicara tentang proses rekrutmennya sendiri. Apakah misalnya, karena kan kalau kita baca di media, misalnya informasi lowongan pekerjaannya di media sosial tadi, itu kan nggak ada plus-plusnya gitu ya, dia dicari terapi kan gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika kita melamar dan kita ternyata diarahkan juga untuk bisa menjadi plus-plus, nah apakah ada intimidasi misalnya gitu ya, itu juga jadi penting. Kalau stereotip atau stigma tadi saya sampaikan perempuan udah ada stereotip tertentu. Apakah juga ada diskriminasi misalnya dia di bagian misalnya betisnya ternyata ada tompel misalnya kayak gitu, dianggap nggak layak nih misalnya kayak gitu. Nah, perlakuannya seperti apa? Karena di SPG itu sangat selektif banget itu ininya. Jadi kalau kita bisa lihat kalau ada SPG yang di jalanan itu nawar-nawarin rokok atau apa itu sebetulnya kelas C yang dalam tanda kutip nggak laku untuk di tempat-tempat tertentu misalnya kayak gitu. Apakah juga ada proses pelecehan di dalam konteks rekrutmennya ya? Apalagi sampai kemudian intimidasi. Jadi di dalam konteks kajiannya menurut saya perlu lebih dalam untuk bisa memaparkan termasuk yang tadi saya sampaikan pada ini pengalaman dia sebagai seorang perempuan ya, di informan ada bunga, ada sekar, tadi itu kalau dilihat lebih banyak latar belakang mereka, tapi bagaimana pengalaman mereka di dalam proses rekrutmennya menjadi menurut saya penting untuk lebih digali. Karena mungkin latar belakang saya yang mencoba melihat perempuan bagaimana dia ditempatkan di dalam industri industri spa. Saya bukan bicara industri seksual ya, dalam tanda kutip seperti itu. Karena plus-plusnya itu. Nah, karena kemudian isunya kayak gini sebetulnya. Si agent ini siapa? Nggak dijelaskan agentnya laki, agentnya perempuan. Dalam berbagai kajian, agentnya lebih banyak laki-laki sebetulnya dengan kacamata patriarki. Meskipun perempuan juga bisa berkacamata dalam tanda kutip patriarki. Tapi kan yang kemudian jadi penting unequal pay, misalnya bagaimana ininya diinformasikan. Karena bicara tentang proses rekrutmennya ya. Kemudian negatif female portrayal itu tadi yang saya sebut sebagai
stereotype, bahkan stigma, shaming language gitu ya, waktu kamu mah nggak menarik misalnya ini, kamu misalnya, apakah ada proses wawancara gitu ya, seleksi lebih ini di misalnya seperti itu. Dan kalau dipaparkan saya lihat male dominated industries itu ya, karena memang untuk kebutuhan laki-laki yang banyak, jangan-jangan agentnya juga laki-laki gitu ya. Nah ini objektifikasi, unrealistic standard of beauty misalnya gitu ya, yang kemudian ini menjadi alat untuk melakukan diskriminasi dan bahkan intimidasi tadi misalnya, dan sebagainya. Belum lagi kemudian ada juga rape culture ini. Jadi menurut saya dengan konteks kalau kualitatif itu kan penelitian yang sebetulnya berangkat dengan adalah konseptual framework yang kita coba gunakan, sehingga waktu kita menggali itu untuk kemudian bisa tahu sebetulnya memang terjadi nggak sih ini dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mencoba menutupnya dengan sebuah pertanyaan, sebetulnya kita lagi membintang rekrutmen terapis plus atau memang rekrutmen pekerja seks dengan kemasan terapi, karena implikasinya menjadi berbeda. Kilas mungkin kita maknanya ya sama aja Mbak Ida gitu ya, tapi menurut saya enggak. Kalau rekrutmen terapis ya terapisnya sebetulnya yang lebih diutamakan gitu ya, artinya dia dengan kriteria pekerjaannya tadi ya, terus kriteria ya kita job description-nya kan nggak bisa dilepaskan dengan apa yang kita sebut sebagai kualifikasinya nantinya misalnya seperti itu. Nah beda lagi kalau misalnya memang sebetulnya spa-nya itu hanya kemasan selubung gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Alexis itu kan sebetulnya persoalannya karena memang dia sebetulnya adalah tempat prostitusi gitu ya. Yang direkrut itu ya pekerja seks. Tapi kemudian yang jadi penting terapisnya itu adalah sebetulnya hanya kemasan. Jadi nggak penting lah kamu bisa terapi gitu. Yang penting bisa melayani, memuaskan secara seksual. Nah itu sebetulnya menurut saya jadi kata kunci ya. Jadi penting berpengaruh terhadap pola deskripsi yang dicoba dilakukan. Jadi kalau misalnya ini saya kasih gambar di beberapa negara itu pekerja seks merupakan pekerja. Jadi mereka mendapatkan hak-hak sebagai pekerja dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya tadi karena isu moralitas dan sebagainya, jangankan pekerja seks, PRT aja masih susah dianggap sebagai pekerja gitu ya. Nah, oleh sebab itu banyak sekali sebetulnya pola relasi yang tidak setara gitu ya. Jadi karena posisi tawar mereka rendah. Nah, apalagi dalam situasi yang sebetulnya kemudian mereka terselubung tadi gitu ya. Kalau mereka ketahuan, nah apakah sebetulnya owner membela, melindungi dan sebagainya. Nah, saya kira itu sebagai catatan penutup dari refleksi saya terhadap studinya Bu Siska yang menurut saya penting dan menarik. Dengan situasi yang ada sekarang, justru yang terselubung itu akan menjadi semakin banyak ya, karena tadi lokalisasinya yang penting nggak ada lokalisasi, Indonesia bebas prostitusi, yang nggak gitu loh, justru prostitusinya tampil atau beroperasi di dalam beragam bentuk gitu loh. Nah itu yang kemudian jadi perlu kita cermati. Saya kira itu Mas Eko yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan ya, masukan, pengayaan terhadap apa yang dilakukan kajian. Dan saya banyak mungkin perlu ya, karena kan hanya Bandung ya yang diteliti. Nah, karena saya kira ini jadi penting juga untuk dikaji di beberapa kota-kota lainnya gitu ya. Itu terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Ida, ulasan yang menurut saya sangat kompleks dari berbagai perspektif, baik budaya, sosial dan juga regulasi yang sangat mencerahkan di pagi hari ini.